untuk sektor 1, pukul 7.00 di cabang kebaktian Bambu, pukul 9.00 di Jemaat Induk untuk sektor 2, pukul 17.00 di Jemaat Induk untuk sektor 3. Dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2, nyanyian yang digunakan adalah mazmur dan rohani. Kebaktian rumah tangga adalah sebagai berikut. Sektor pelayanan 1, Senin 23 Agustus 2021 dengan keluarga penerima, keluarga Yulianus dan keluarga Adrianus dilaksanakan pukul 18.00. Sektor pelayanan 2, hari Selasa 24 Agustus 2021 dengan keluarga penerima, keluarga Asril El Midun dilaksanakan pukul 18.00. Sektor pelayanan 3, hari Rabu 25 Agustus 2021 keluarga penerima, keluarga Melki Ruben dilaksanakan pukul 18.00. Kebaktian BPK Remaja, Kamis 26 Agustus 2021 pukul 17.00 bertempat di gereja. Kebaktian BPK Pemuda, Kamis 26 Agustus 2021 pukul 19.00 bertempat di gereja. Kebaktian BPK Perempuan, Jumat 27 Agustus 2021 pukul 17.30 bertempat di gereja dengan keluarga penerima untuk sektor 1 Nyonya Agustina Amos dan Nyonya Erlin Arnold, sektor 2 Nyonya Dahlia Paulus, sektor 3 Nyonya Helmi Andarias. Kebaktian BPK PKB Jumat 27 Agustus 2021 pukul 19.00 bertempat di gereja dengan penerima untuk sektor 1 Bapak Pendeta Calvin Barangan, sektor 2 Bapak Justinus R dan sektor 3 Bapak Sinardianto Tamandaun. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 9.00 di rumah masing-masing. Warta lain disampaikan kepada seluruh jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan kita bersama. Selanjutnya, sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Mamuju yang berada dalam zona merah, maka pelayanan doa di rumah sakit untuk sementara tidak dilaksanakan. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi pendeta jemaat. Katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 12.00 dan pukul 19.00. Pada hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 akan dilaksanakan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Agustinus Pangandaran dengan Saudari Linda Dahari. Penggembalaan pranikah dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2021. Pada tanggal 29 Agustus 2021 akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus pada pukul 7.00 di cabang kebaktian Bambu dan pada pukul 9.00 di Jemaat Induk. Selanjutnya, sehubungan dengan kepindahan Syamas Alfred Alfa Fitnah yang sudah disampaikan kepada jemaat pada tanggal 8 Agustus 2021, maka sesuai dengan ketentuan sebagai majelis pengganti adalah nomor urut 14 dengan jumlah suara 116 suara atas nama Bapak John Kennedy Pongkapadang. Dan pada tanggal 5 September 2021 akan dilaksanakan peneguhan majelis pengganti atas nama Bapak John Kennedy Pongkapadang.
Demikianlah kasih maaf untuk hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari, ucapkan terima kasih. Baiklah, kita tenang dan kita akan masuk dalam saat kebaktian dan yang akan mengangkat pelayanan pada kebaktian kita saat ini adalah kekasih Bapak Pendeta Lambertus STH. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan bersama kita memuji Tuhan dari Mazmur 84 pada baitnya yang ketiga. Pertolongan kita dalam kebaktian hari Minggu yang kudus di pagi ini yang dirangkaikan dengan pelayanan sakramen perjamuan yang kudus. Itulah datangnya daripada pihak Allah yang telah menjadikan langit bumi serta sekalian isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas sidang jemaat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dengan pimpinan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan jemaat Tuhan berdoa. Saudara-saudara sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kembali kita memuliakan membesarkan Tuhan dalam kita menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita puji Dia dari nyanyian NKB 90. Kita lakukan ayat 1 dan ayat yang keempat.
Saudara-saudara sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita naikkan doa syukur di hadapan Tuhan. Kita satukan doa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu di pagi ini, dalam kebaktian hari Minggu yang kudus di pagi ini, dalam kami menikmati akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami seminggu yang lalu. Hingga di hari yang kudus hari ini kami tetap ada. Itu semuanya oleh karena Tuhan yang sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu seberapa kami umat-Mu yang hadir dalam kebaktian ini, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Dan inilah kami membawa diri kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kami menjawab segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah karuniakan di dalam hidup kami. Segala perkara yang baik, segala berkat-berkat Tuhan yang sungguh kami telah menikmati. Lebih lagi di kebaktian ini kami bersyukur karena kami kembali mengenangkan akan sengsara daripada Tuhan kami Yesus Kristus dalam rangka membebaskan kami dari belenggu dosa. Ya, di dalamnya kami akan menyatakan itu dalam pelayanan sakramen perjamuan yang kudus. Olehnya kami berdoa Engkau pimpin kami semua yang hadir ini, memimpin seluruh rangkaian kebaktian bahkan pelayanan sakramen perjamuan kudus ini, sehingga semuanya boleh berjalan oleh karena Tuhan yang memberkatinya. Melandasi akan kebaktian kami bahkan pelayanan sakramen perjamuan kudus di pagi ini, kami akan membaca sekaligus akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami agar supaya firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan sungguh-sungguh boleh menjadi bagian kami. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, yang akan mendengarkan akan firman-Mu, sehingga kiranya dengan firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kami sungguh-sungguh boleh menjadi bagian kami. Tuhan, kami sadar kami manusia biasa, kami tidak luput dari salah dan dosa. Dosa dalam pikiran kami, dosa dalam hati kami, dosa melalui tutur kata, bahkan dosa melalui tindakan kami kepada sesama. Tuhan, dalam kerendahan hati kami mohon Tuhan ampuni kami. Ya Tuhan yang berada di dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat dikasih Tuhan, kita membuka kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi kebaktian kita di pagi ini. Dia telah selesai dari surat Galatia pasal yang 5 ayat 13 sampai ayat yang 15. Surat Galatia pasal yang 5 ayat 13 sampai ayat yang 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian awal pembacaan kita yang disebut orang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu memeliharanya. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 103. Kita lakukan ayat yang kedua. Saudara-saudara sidang jemaat kita sebutkan dari firman Tuhan yang saya bacakan ke tengah-tengah sidang jemaat, mengangkat pokok renungan sebagaimana kita lihat dalam ayat yang ke-13. Janganlah mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bagian daripada firman Tuhan yang saya bacakan ke tengah-tengah kita sebagai landasan kebaktian di minggu ini, dan juga dalam rangka kita akan menerima tanda kudus, sakramen perjamuan kudus. Ini merupakan bagian dari penghayatan kita sehubungan dengan baru saja kita memperingati hari kemerdekaan atau hari kebebasan dari penjajah yang dirayakan oleh bangsa dan negara kita. Tentunya banyak hal sehubungan dengan keberadaan kita selaku orang Kristen yang bisa memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwa melalui kita memperingati akan kebebasan ini, di sana sini kadang kita mendengar suara-suara bahwa masih ada beberapa orang yang sepertinya terlalu merasa ia belum bebas, ia masih terbelenggu. Di sini kita melihat bahwa kadang kita tidak dapat melihat lagi bahasa luar atau bahasa Belanda sebagai sumber penyakit itu atau sumber yang membelenggu kehidupan ini. Tapi kadang kenyataannya bahwa itu sudah bertinggal di dalam sesama kita saja. Yang mana kita lihat bahwa banyak orang dengan kehidupan sekarang yang kadang menindas sesamanya. Apalagi dengan pengaruh zaman, kadang orang berlomba-lomba bagaimana untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya, bagaimana memperdaya orang lain, supaya apa yang ia harapkan dari orang lain atau apa saja dia dapat raih. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, memperlihatkan kepada kita bahwa kemerdekaan yang kita peringati sebagai bangsa dan negara bukanlah hal yang sejati atau yang sesungguhnya, karena kenyataannya bahwa banyak orang yang tidak menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya.
hanya bebas dari bangsa penjajah Belanda, tapi dalam keseharian masih diperhamba oleh keadaan bahkan dari sesama sendiri. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita, kita diarahkan untuk melihat yang mampu memberikan kemerdekaan atau kebebasan yang sesungguhnya. Dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang sesungguhnya atau kebebasan yang sesungguhnya yang menjadi dambaan setiap orang, inilah yang dibawa oleh Yesus. Kemerdekaan atau kebebasan dari belenggu dosa. Suatu penjajahan atau suatu tindakan dalam memperhamba orang lain itu dilatar belakangi oleh hidup dalam dosa. Ya, seperti kalau kita melihat kembali yang melatar belakangi orang Barat atau Belanda menjajah oleh karena ingin menguasai rempah-rempah bahkan kekayaan yang ada di bumi Nusantara. Memperlihatkan kepada kita sebagaimana ayat 13 bahwa sumber yang menyebabkan seseorang tidak dapat menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya atau kebebasan yang sejati adalah dosa. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan dosa, maka tentu di dalam kehidupannya tidak akan pernah menikmati adanya suatu kebebasan yang sesungguhnya. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dosa tidak akan pernah tenang. Dia akan selalu was-was. Hidupnya akan terbelenggu. Ada suatu tekanan. Ya, dosa. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, hadirnya di dalam kehidupan manusia adanya suatu perhambaan, adanya suatu tindakan dalam penjajahan. Itu diungkapkan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Ketika manusia pertama Tuhan jadikan dalam kemerdekaan, kebebasan. Dia dibebaskan atau tidak menjadi suatu yang hadir oleh karena dia didikte oleh Tuhan, tapi diberi kebebasan bagaimana dia menguasai taman yang Tuhan jadikan. Tapi kita lihat bahwa manusia tidak taat, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Lalu di sini timbul adanya ketidakbebasan lagi manusia. Mengapa? Karena dosa itu, dosa yang sudah memperhamba, dosa yang masuk ke dalam kehidupan manusia, sehingga manusia yang satu mengorbankan yang lain, manusia yang satu menderita tekanan atau perhambaan dari yang lain. Dan ini terus-menerus terjadi hingga pada kesempatan ini. Tidak lagi kita saksikan penjajahan seperti yang lalu, suatu bangsa menjajah bangsa tertentu, tapi justru kita bisa menjadi sumber orang lain tidak dapat menerima atau menikmati kebebasan. Kita sudah berpeluang untuk menghadirkan suatu tekanan sehingga orang lain sulit untuk dapat legal di dalam kehidupannya karena adanya tekanan yang kita buat bagi sesama. Dan karena itu firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita dikatakan ketika Tuhan membebaskan kita, memerdekakan kita, janganlah itu kita pakai menjadi kesempatan untuk melakukan tindakan dosa.
Janganlah kita memakai kesempatan suatu anugerah daripada Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kembali melakukan perbuatan dosa. Tuhan sudah melakukan suatu tindakan di dalam membebaskan kita, memerdekakan kita. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus dengan dosa itu, Dia menderita, mati di kayu salib demi membebaskan kita secara sungguh-sungguh, secara sejati. Karena hal itu yang akan membuat di dalam kehidupan kita menikmati kebebasan yang sesungguhnya yang menjadi dambaan semua orang. Ya boleh saja mungkin dari segi duniawinya kita bebas dari bangsa Belanda, tapi banyak hal yang bisa membuat kita menjadi terbelenggu. Boleh saja kita bebas secara duniawinya, tapi kehidupan kita di hadapan Tuhan tidak. Tapi melalui kebebasan yang Yesus kerjakan melalui pengorbanannya bagi kita, itu menyangkut kehidupan kita di masa kini, masa akan datang. Menyangkut hidup kita secara jasmani, menyangkut kehidupan kita secara rohani. Sehingga dikatakan secara sungguh-sungguh, secara sejati, bukan hanya satu sisi dalam membebaskan kita, tapi juga di semua sisi jasmani maupun rohani, di dunia yang fana ini, di dunia yang bakal. Sebentar kita akan dipersekutukan melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dalam kita mengenangkan bagaimana cara Tuhan di dalam memerdekakan kita. Dirinya sendiri yang mati menggantikan kita. Dan karena itu sangat penting untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan agar supaya hidup kita yang kita sudah jalani ini ada untuk Dia yang sudah berkorban bagi kita. Dia membebaskan kita bukan berarti bahwa kita senang saja dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Satu sasaran Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kita. Karena itu yang akan mendatangkan kebebasan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Bagaikan satu layang-layang, kita tidak bebas ke sana kemari di langit, tapi ada tali yang mengendalikan, sehingga walaupun di langit bisa saja ke kanan ke kiri, tapi tetap karena ada tali yang menghubungkan, yang mengikat, yang mengatur. Demikian juga dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh menikmati kebebasan itu, maka hidup kita haruslah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Apa yang mendatangkan adanya suatu belenggu, yaitu dosa, Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah membayar lunas dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sudah sepatutnya hidup yang kita jalani senantiasa bermuara pada satu sasaran, hanya Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kita dalam kita menjawab pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus melalui tubuh dan darahnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah datang ke tengah-tengah kami dalam melandasi kebaktian ini, lebih lagi dalam mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus di pagi ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami, kiranya melalui kehidupan kami sebagai
tanda kesyukuran kami atas kebebasan yang Tuhan karuniakan. Hidup kami hanyalah untuk hormat dan kemuliaan akan Tuhan. Hidup kami dijauhkan dari segala tindakan dosa. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan, Engkau menolong kami semua, sehingga kami boleh mengambil bagian dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, ini doa syukur kami yang kami bawa di hadapan-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sedang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Seperti biasa, apalagi dalam masa sekarang, pelayanan sakramen akan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sakramen kedua, di mana hanya beberapa saja yang berkerinduan untuk masuk ke gereja disilakan, dan yang lain akan dilayani hamba-hamba Tuhan majelis jemaat di tempat. Dan untuk anak-anak sekalian yang belum di sini, ketika majelis mengantar roti dan anggur, supaya kita jangan mendinya, karena ini hanya bagi mereka yang sudah didewasakan atau telah menerima peneguhan sidih. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita akan mendengarkan akta pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus. Dan karena itu dengarlah arti dan makna perjamuan kudus itu bagi kita demikian. Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Yesus adalah Tuhan yang telah merendahkan diri menjadi manusia sama dengan kita kecuali dosa. Sebagai manusia sejati, Ia layak menjadi korban tebusan bagi dosa manusia, sehingga Ia merelakan diri menggantikan manusia memenuhi tuntutan keadilan Allah, yakni menanggung hukum dosa yakni maut. Oleh karena itu Ia telah menanggung sengsara pedih, mengorbankan tubuhnya dan mencurahkan darahnya, bahkan menyerahkan nyawanya sampai mati di atas salib, yang seharusnya dilimpahkan kepada kita sebagai upah dosa. Dengan matinya Ia telah berjuang melawan dosa yaitu maut, dan oleh kuasa Allah Ia menang, sehingga pada hari ketiga Ia bangkit dari kematian. Kemenangannya atas maut telah memberi kemuliaan kepadanya dan mendorong segala makhluk dan manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengorbanan Yesus dan kemenangannya atas maut telah menjadi jaminan hidup dan keselamatan kekal bagi setiap orang yang oleh karena iman menyerahkan diri dan mempersekutukan dirinya dengan Yesus Kristus. Agar setiap orang yang menjadi umatnya selalu mengalami persekutuan dengan dirinya, maka sebelum Yesus menderita dan mati, Ia telah menetapkan satu tanda peringatan yang dapat dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu makan roti dan minum anggur dalam suatu perjamuan yang dikuduskan sebagai peringatan akan persekutuan dengan Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri menebus dosa dunia dan manusia. Oleh karena itu setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, hendaklah kita menerimanya menjadi tanda bahwa melalui kuasa Roh Kudus kita terpelihara dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, dan karena itu menjadi tanda jaminan kepastian penebusan dosa dan keselamatan bagi kita. Selain itu menjadi tanda bahwa oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, kita semua yang hidup dan yang sudah mati dalam Tuhan
sama-sama menanti keselamatan dalam persekutuan kekal yang telah disediakan oleh Kristus dalam rumah Bapa, dan dengan demikian menjadi pengikut persekutuan yang kita alami dalam kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mohon kepadamu supaya dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan kami menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami yang menanggung berat-berat dengan roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak hidup pula dengan dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami hidup dalam Dia. Berikanlah kepada kami kekuatan iman bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang tidak membalas setimpal dengan dosa kami. Anugerahilah kami supaya kami mendapat penghiburannya dalam memikul salib kami, dalam menyangkal diri kami, dalam mengaku penebus kami, dalam melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka, dalam menanti Tuhan kami dari surga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Kami mohon ini dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam kita mempersiapkan diri, mari kita memuliakan Tuhan dari nyanyian KB 83. Kita lanjutkan ayat yang pertama, ayat yang kedua akan mengantar bagi saudara-saudara yang akan masuk di gereja. Dari KB 83 kita lakukan ayat yang pertama, Nur di Bukit yang Jauh. Marilah, sebab segala sesuatunya telah tersedia. Saudara-saudara yang berkenan masuk di meja, silakan melangkah masuk di meja ini, dan untuk mengiringinya kita pujikan dalam ayat yang ketiga, indahlah bagiku salib.
Saudara-saudara, sudah tiba yang dikasihi Tuhan. Roti dan anggur yang kita lihat ini adalah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita dicerahkan dengan roti surga yakni Yesus Kristus. Karena itu janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kita lihat ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah sebagai tanda persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu ambillah dan makanlah.
Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah selaku tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan minumlah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan melalui media pertemuan kudus ini dari surat Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Akan mengantar saudara-saudara kembali ke tempat dan dalam kita menyatakan tanda syukur kita memuliakan Tuhan dari nyanyian NKB 73 ayat yang ketiga. Wahai insan datanglah.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah sekarang kita memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya, serta masing-masing berkata dalam hati, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari liang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hatimu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam doa syukur atas terlaksananya pelayanan sakramen perjamuan kudus saat ini. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Rahmani, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sudah jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama dengan sekalian umat percaya di segala tempat, kita membaharui akan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli dengan mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita buah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat Tuhan. Saudara-saudara sekalian Tuhan, kita saatnya untuk kita mengambil bagian buat pelebaran pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur. Sementara kita nyatakan kita muliakan Tuhan dari yang kami sama
199 ayat 1 sampai selesai kantor persembahan. Jalankan sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhan. Mari saudara-saudara sini depan Tuhan kita masuk dalam doa sembah, doa persembahan sekaligus kita akhiri dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dalam melaksanakan kebaktian ini. Lebih lagi dalam mengambil bagian dalam kami menghayati pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus demi memerdekakan kami atau membebaskan kami dari belenggu dosa. Kiranya kesemua ungkapan syukur yang kami telah nyatakan dalam rangkaian kebaktian ini menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, di kesempatan ini kami bersama-sama dengan beberapa
keluarga yang boleh menyatakan ungkapan syukur bersama dengan kedua keluarga yang boleh menyatakan korban syukur. Demikian juga dengan kasih Bapak Ronald, Bapak Agus Priyono, dan Lois proyeknya. Tuhan, Engkau yang memberkati akan keluarga umat-Mu sehingga boleh berkerinduan menandai syukurnya di hadapan-Mu dalam kebaktian ini. Demikian juga umat-Mu yang boleh membawa perpuluhan. Tuhan, Engkau memberkati sehingga apa yang telah dikorbankan umat-Mu menjadi alat untuk kelebaran pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang telah menyatakannya. Demikian juga Tuhan, kami membawa tanda syukur melalui persembahan khusus dalam rangka menerima tanda kudus atau sakramen perjamuan kudus melalui pundi. Demikian juga dengan kotak pembangunan. Memberkati akan tanda syukur yang telah kami nyatakan ini sehingga menjadi alat untuk kelebaran pekerjaan Tuhan dan menjadi saluran berkat kembali tercurah di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa terkasih kami yang dalam minggu ini yang Engkau boleh tambahkan setahun lagi usianya. Bersyukur bersama dengan Masmi, Saslia, Steve, Orlando, Jumansa. Tuhan yang memberkati akan kasih kami sehingga boleh ditambahkan setahun lagi usianya. Dan juga bila mana masih ada umat-Mu yang tidak tertera dalam warta ini yang juga menerima berkat pertambahan usia dalam minggu ini. Tuhan, semuanya kami syukuri di hadapan Tuhan. Tuhan yang Kau terus peliharakan umat-Mu sehingga menjalani hidup ke depan tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bersama-sama selaku sidang jemaat-Mu untuk perlindungan-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, bahwa sekalipun dalam situasi yang mencemaskan oleh karena COVID, tapi selalu nyata tangan pengasihan-Mu selalu menaruh kami di dalam telapak tangan-Mu. Kami senantiasa aman terpelihara dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu membentengi kami sehingga kami selalu dalam keadaan yang baik hingga saat ini. Karena itu kami kembalikan puji dan syukur hanyalah bagi-Mu, dan tetap kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hanya Engkau yang menjadi sandaran kami, harapan kami dalam kami menghadapi situasi COVID akhir-akhir ini. Tuhan, Engkau nyatakan akan kuasa-Mu bagi kami. Menjadi doa kami bersama agar supaya COVID ini boleh berlalu, baik dari bangsa kami, daerah kami, bahkan dari dunia ini. Kami rindukan suasana seperti semula dialami, dan kami percaya Kau sanggup melakukan itu. Dan inilah doa kami bersama. Segala upaya pihak pemerintah, TNI, Polri, Tuhan berkati sehingga menjadi alat di dalam tangan Tuhan di dalam menghentikan penyebaran COVID ini. Tuhan, kami datang berdoa untuk pelaksanaan kebaktian 1 minggu ke depan. Tuhan Engkau berkati sehingga semuanya boleh berjalan. Kami tetap diberi kesempatan oleh Tuhan dalam melaksanakan kebaktian di gereja, sehingga di dalamnya hanya Tuhan yang kami muliakan. Kami belajar untuk bersadarkan diri di tengah-tengah situasi yang kami hadapi di dalam melalui kebaktian yang akan dilaksanakan 1 minggu ke depan. Memberkati sehingga semuanya boleh berjalan oleh karena Tuhan. Tuhan, kami doakan agar segala kesibukan, tugas,
usaha yang kami jalankan 1 minggu ke depan. Tuhan, Engkau tetap memberi kami kekuatan, kesehatan. Tuhan, Engkau memberkati kami dalam menjalankan tugas usaha pekerjaan kami. Beri hikmat sehingga kami senantiasa mampu menjalankannya, dan setiap jerih payah kami selalu memberi buah karena Tuhan yang memberkati. Berkati sidang jemaatmu secara pribadi, dalam rumah tangga, lepas rumah tangga, dari orang tua sampai kepada anak-anak kami yang kecil sekalipun. Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi kami semua sehingga kami senantiasa terpelihara. Tuhan, kami doakan akan pemerintah kami. Berkati pemerintah kami di pusat, di provinsi, di kabupaten, sampai ke pelosok-pelosok. Kiranya pemerintah kami, Tuhan pakai dalam mendatangkan hal yang baik bagi bangsa dan negara bahkan masyarakat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gerejamu. Tuhan memberkati lebih lagi gereja Kristen Sulawesi Barat dalam rencana pelaksanaan sidang sinode ke-10 di bulan Oktober 2021. Tuhan, Engkau memberkati rencana pelaksanaan sidang gerejawi ini, sehingga tidak ada lagi yang akan menghambat, tapi semuanya boleh berjalan karena Tuhan. Demikian juga sidang-sidang BPK tingkat sinode yang akan dilaksanakan mendahului sidang sinode ke-10. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan karena Tuhan yang memberkati. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mendoakan akan keluarga yang saat ini lagi berduka di Rawa. Tuhan, Engkau hiburkan keluarga yang berduka. Kami doakan akan kekasih-kekasih kami yang dihadapkan dengan pergumulan hidup yang sudah lama mereka alami. Kami doakan Abraham Kabudo, Yunus Tanabasa, Yakub Kopa, Nelsi Kopa Padang, Yudhistira Adiatma. Demikian juga umat-Mu yang tengah dalam proses pemulihan di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan, ini doa, persembahan dan syafaat kami yang kami bawa di hadapan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian MKB 196 ayat 1, Ku beroleh berkat. Terima
kasih Tuhan, kembalilah dengan selamat. Tetap arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui kebaktian yang kudus ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah mengangkat pelayanan pada kebaktian kita saat ini, dan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah boleh hadir berbakti bersama pada kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri kebaktian kita, sekali lagi kita memuji Tuhan dari NKB 201 pada baitnya yang kedua. We're